Dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19, GKI Bromo membuka dompet Corona. Dana yang terkumpul dari dompet donasi tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan bagi rumah sakit yang memerlukan dan untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak. Jemaat yang rindu berpartisipasi dapat menyalurkan persembahan melalui rekening BCA GKI Bromo nomor 385 312 9000 dengan memberikan keterangan Corona atau dengan menambahkan angka 7 di digit paling akhir dari donasi yang dikirimkan. Mari menjadi saluran berkat bagi sesama. Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger, atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Selamat memasuki ibadah. Shalom. Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bila pada saat ini kita boleh beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Mari kita mengambil saat hening sejenak untuk memasuki ibadah.
Umat dimohon berdiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, atas kebaikannya. Karena Ia telah memilih kita sebagai umat-Nya. Haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat hari Minggu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kalau pada hari ini kita masih bisa bertemu dan beribadah walaupun dengan keadaan yang terbatas dan berjarak. Tetapi ada satu hal yang pasti adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah menjauh dari kita. Dia selalu dekat dengan kita. Dia bahkan memiliki kita. Saudara-saudara, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14 disebutkan bahwa hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Di dalam hidup yang sementara ini, apakah yang bisa kita lakukan dengan hidup berkualitas sebagai umat pilihan dan kepunyaan Allah? Merujuk pada tema kita hari ini, yaitu menjadi miliknya, melaksanakan misinya, kita akan belajar bagaimana hidup yang selalu digerakkan oleh Sang Sumber hidup yang sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus.
Saudara-saudara, Tuhan meraih kita karena kasih-Nya. Kasih-Nya itulah yang mengundang kita untuk datang. Tapi kasih-Nya itu pula yang memulihkan hidup kita yang rusak. Karena itu mari kita datang kepadanya pada saat ini. Kita berserah, kita berbicara secara pribadi kepadanya. Mengaku akan segala lemah kita, mengaku akan segala lengah hidup kita, dan mengaku pula akan segala pergumulan hidup di hadapan Tuhan. Mari dengan tenang kita berdoa, dan setelah itu kita akan bersama-sama berdoa. Saya akan memandu untuk doa pengakuan dosa ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Tetapi bukan itu saja, Engkau juga Allah yang selalu tersedia, bahkan bersedia menolong kami. Tuhan, pada hari ini, saat kami bersujud di hadapan-Mu dan berserah diri, kami sungguh menyadari siapa diri kami di hadapan-Mu. Sekalipun Engkau setia, tersedia dan bersedia menolong kami, seringkali justru malah sebaliknya kami tidak setia. Dan kami tidak menyediakan diri kami untuk-Mu. Kami juga tidak menyediakan hati kami untuk-Mu. Tidak menyediakan pula waktu kami untuk-Mu, Tuhan. Dan saat ini kami mengaku, saat kami tidak setia, saat kami tidak menyediakan hidup kami bagi Tuhan, maka disitulah sebenarnya hidup kami menjadi makin sia-sia. Karena dosa dan pelanggaran kami, Tuhan, seringkali menjajah pikiran kami, menindas jiwa kami, membuat kami akhirnya terkulai lemas tidak berdaya. Tapi kami masih angkuh dengan ketidakberdayaan kami. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu yang maha setia, memohon ampun akan salah kami, menyerahkan hidup sia-sia kami, agar Engkau ubahkan menjadi hidup yang mulia. Membangunkan lagi dalam hati kami semangat untuk bersedia diri ikut Tuhan, semangat untuk bersetia lagi kepada Tuhan, dan semangat untuk berjalan lagi, rela dituntun oleh Engkau ya Tuhan yang memiliki kami. Ini doa sembah, sujud kami, pengakuan kami di hadapan Engkau yang Maha Tahu. Karena hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berserah diri. Amin. Tuhanku
Mari kita berdiri. Umat Tuhan, bagi setiap kita yang senantiasa datang kepada Tuhan dan saat ini juga mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan mau memulihkan keadaanmu dan firman-Nya menjadi berita kekuatan lagi buat kita, berita anugerah untuk kita. Dari Yohanes 15 ayat 16 sampai 17, firman Tuhan katakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Syukur atas anugerah Allah. Salam damai untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, pujian tadi dikatakan di bait terakhir, "Ku senang bersusah payah, asal kau bersamaku." Saudara, lirik lagu ini mudah kita katakan, "Ku senang bersusah payah." Benarkah kita senang bersusah payah? Bukankah belakangan ini kita sedang berpayah-payah dalam keadaan yang serba tidak pasti ini? Tetapi ada ujung dari lirik tadi dikatakan, "Asal kau bersamaku." Saudara-saudara, dimanapun kita berada dalam keadaan apapun juga, bila kita bersama dengan orang yang mengasihi kita, yang memiliki kita, yang merangkul kita, maka disitulah sebenarnya ada damai sejahtera. Sehingga disitulah maka penulis lagu tadi mau mengatakan, "Asalku bersusah payah, bila engkau besertaku, maka aku akan senang." Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, menyiapkan hati di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi yang penuh kasih, Engkau adalah Bapa yang mengenal kami, lebih dalam dari kami mengenal diri kami sendiri, dan lebih dalam dari orang-orang di sekitar kami mengenal kami. Karena itu saat ini Tuhan, karena Engkau yang mengenal kami, Engkau juga kenal segala kebutuhan hidup kami, jiwa kami, roh kami. Karena itu saat ini Tuhan, berkata-katalah, menyentuh itu, mengubahkan jiwa dan hati kami, agar kembali lagi disemangati oleh janji firman Tuhan yang menguatkan kami. Menapaki hari-hari yang ada di depan, biar kami boleh terus berjalan, karena Engkau memimpin kami di depan, menuntun kami, dan tidak pernah membiarkan kami sendirian, karena kami milik-Mu. Berkata-katalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Taruhkanlah hati seorang murid yang mau belajar kepada firman Tuhan. Di dalam nama firman yang hidup itu Yesus Kristus, kami siap
membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada pagi ini diambil dari doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Doa terakhir sebelum dia berpisah dengan murid-muridnya mati di kayu salib. Yohanes 17 ayat yang ke-6 sampai ke-19 saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Bagi saudara yang mempunyai Alkitab di rumah atau melihat dari gadget, mari kita menyimak bersama bagian ini. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang hidup seturut firman-Nya, melakukan di dalam hidupnya agar namanya dimuliakan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi, apa kabar? Saya percaya bahwa hari ini kita bisa beribadah itu hanya karena anugerah Tuhan. Walaupun tidak berjumpa langsung, ada Tuhan yang menjumpaimu di rumah masing-masing atau di tempat di mana engkau berada saat ini. Saudara, tema kita hari ini adalah berbicara tentang milik Yesus. Tentang dimiliki oleh Tuhan kita. Saudara, pada saat ini ketika masalah sedang terjadi melanda kita, apa sesungguhnya yang ditakuti? Apa sesungguhnya yang dikhawatirkan atau dicemaskan banyak orang hari ini?
Saudara, tentu saja beraneka ragam. Tetapi pada intinya kalau kita temukan adalah kita sedang bergumul dengan apa yang kita miliki. Di mana apa yang kita miliki itu justru sepertinya sedang dirampas hari-hari ini. Waktu kita berjalan-jalan, bersenang-senang, berkumpul ramai-ramai, seolah-olah hilang. Dan kita merasa itu yang kita miliki punah. Dan ada banyak lagi bahkan pendapatan kita, penghasilan yang biasanya tinggi atau setidaknya mencukupi sekarang berkurang. Dan kita mengatakan, wah, milik saya diambil. Saudara bicara soal kepemilikan, saudara memang ada hubungan timbal balik di sana. Ada sebuah artikel yang ditulis oleh seorang yang mengamati kebiasaan atau perilaku orang-orang di dalam mencintai barang-barang. Artikel itu diberi judul What You Own Owns You. What you own owns you. Apa yang kau miliki, itu memilikimu. Saudara, itulah bicara soal kepemilikan. Hari ini kita cemas, kita takut bahwa apa yang kita miliki ini makin lama makin berkurang, bahkan hilang. Dan kita merasa ada yang merampas. Kebersamaan kita sedang dirampas. Tapi saudara bicara soal iman Kristen dan keyakinan kita kepada Tuhan. Sesungguhnya bukan berbicara tentang apa yang kita miliki. Tetapi siapa yang memiliki kita. Dan itu jauh lebih penting. Saudara-saudara, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 17 adalah sebuah doa yang panjang, lebar, dan dalam diungkapkan, dicatat oleh Yohanes. Sebuah doa yang di dalamnya mengandung satu pesan-pesan misi yang kuat, yaitu bahwa doa ini sebenarnya dalam kaitan untuk keberlangsungan misi kasih Allah dinyatakan di dunia ini lewat pengikut-pengikut Yesus. Dan untuk misi itu berjalan, maka perlu pembekalan. Untuk supaya aksi-aksi kasih itu terus mengalir, dibutuhkan untuk berbagai macam piranti, berbagai macam modal, itu perlu dimiliki oleh orang-orang yang akan segera diutus. Karena itu saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 17 ini, ketika Yesus berdoa untuk murid-muridnya, dia menegaskan tentang hal dan prinsip-prinsip yang penting yang juga sekalian menjadi berita penghiburan buat kita. Di mana justru pada saat ini kita sedang merasa apa yang kita miliki sedang dirampas oleh pandemik ini. Saudara bicara soal rampasan atau apa yang dimiliki itu punah, saya jadi ingat satu tokoh di dalam Alkitab di Perjanjian Lama, yaitu Ayub. Saudara, dia pernah kehilangan harta miliknya. Apa yang selama ini jadi kebanggaannya lalu punah. Keluarga ini kaya, luar biasa. Dan anak-anaknya pun baik-baik, penuh sukacita. Tapi semua itu seketika pula itu selesai, hilang, punah. Dan termasuk kesehatan Ayub dirampas oleh penyakit. Yang justru sekaligus membuat dia dijauhi oleh banyak orang. Karena kusta yang dia derita. Saudara, bertubi-tubi perampasan-perampasan harta milik Ayub diambil. Disudahi. Dan kalau kita jadi Ayub, kita pasti akan protes. Siapa yang tidak marah? Siapa yang tidak cemas, takut, risau dan gelisah ketika apa yang dimilikinya dan apalagi yang dimilikinya itu yang dibanggakannya lalu diambil, lalu punah karena musibah, bencana menimpa, anak-anaknya binasa, kekayaannya ludes, dan dia jatuh di dalam satu keterpurukan yang sangat dalam. Saudara, memang Ayub adalah contoh ekstrim tentang seorang yang harta miliknya diambil. Nah, saudara-saudara, bercermin dari kisah Ayub itu, ketika Yesus memberikan bekal untuk murid-muridnya melayani di kemudian hari.
Dia tahu bahwa ini bukan hal yang mudah. Dia tahu bahwa di masa depan itu akan ada tantangan buat murid-muridnya agar mereka bisa tetap bertahan dalam misi yang akan dijalankan. Saudara, perampasan hak milik, apa yang kita miliki itu, sesuatu yang mengecewakan, menghancurkan hati, membuat kita marah, emosi kita terganggu. Dan Tuhan tahu, itu pula yang akan dialami para pengikutnya. Dengan kata lain, sebenarnya Tuhan sudah tunjukkan kepada kita bahwa sebagai pengikut Tuhan, tidak ada janji bahwa jalan mulus di mana kita akan memiliki berlimpah-limpah harta, tidak pernah berhenti. Itu selalu akan mengalir. Katanya kita diberkati dan akan terus-menerus, berkat itu tidak pernah akan berhenti dalam hidup kita. Saudara-saudara, ada saatnya apa yang kita miliki itu punah. Dan disitulah kita baru sadar kepada jantung iman kita. Percaya kita kepada apa? Percaya kita kepada siapa? Bicara soal prioritas. Saudara, ketika Ayub dirampas, apa yang dia katakan? Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa, Ayub bisa bicara demikian. Saudara, dalam doa Tuhan Yesus, ada satu hal yang penting yang tadi kita bacakan dalam ayat ke-6 dan ke-9. Tentang sebutan bahwa kita sebagai pengikut Yesus itu adalah milik Allah. 2 kali kata ini muncul. They are yours. Mereka milikmu. They are yours. Mereka kepunyaanmu. Saudara, ini merupakan satu bekal pertama untuk supaya dalam masa di mana kebencian sedang datang, ketakutan sedang merajalela, masalah sedang bertubi-tubi menimpa, dan kecemasan juga sedang meresahkan banyak orang. Disitulah bekal yang paling penting dan yang dibutuhkan adalah sebuah keyakinan. Dan ini yang Tuhan tanamkan dalam diri pengikutnya untuk supaya misi kasih itu bisa berlangsung. Yaitu apa? You are mine, engkau milikku. Aku memilikimu, engkau kepunyaanku. Saudara, ini berita penghiburan sekaligus bekal untuk kita bisa melangkah lagi. Saudara, Norman Clayton. Sejak umur 6 tahun dia percaya kepada Yesus, menjadi murid Yesus. Dan dia melayani sebagai organis gereja. Sejak masa kanak-kanak, belajar organ, lalu kemudian terus dia melayani sebagai organis gereja. Hanya organis gereja. Tetapi justru di tangannya terlahir berbagai macam himne. Dan yang menarik Norman Clayton itu ketika dia menuliskan lirik lagu, biasanya dia mainkan musiknya dulu. Ketika musik sudah ada, baru liriknya itu menyesuaikan dan dimasukkan di dalam musik yang dia buat. Saudara, salah satu lagunya yang berasal dari sebuah intisari firman Tuhan yang dia pelajari, dia sedang menghafal ayat-ayat dan lalu kemudian dia mainkan organnya dan dia menemukan ada nada dan dia masukkan kata-kata yang luar biasa. Liriknya menyebutkan kira-kira begini. Jesus, my Lord, will love me forever. From him no power of evil can sever. He gave his life to ransom my soul. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me, not for the years of time alone, but for eternity. Saudara-saudara, lirik inilah yang lalu kemudian menjadi populer sebagai himne yang sering dinyanyikan banyak orang percaya. Now I belong to Jesus. Kalau dalam bahasa Indonesianya, lagu ini sangat familiar sekali. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Saudara, Norman Clayton berhasil mencoba merangkumkan isi Alkitab sekaligus kekuatan dari Tuhan untuk dia tetap menjalankan misi pelayanannya sebagai organis di gereja dengan sangat baik dan piawai. Sampai dia tutup usia, di usia yang ke-80-an, dia tetap punya komitmen melayani Tuhan lewat musik. Karena apa? Kekuatannya adalah dia sadar, hidup ini bukan milik saya.
Talenta yang ada pada saya bukan milik saya. Semua dititipkan. Waktu hidup saya juga bukan milik saya. Itu milik Tuhan. Sekarang ku milik Yesus. Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Saudara, inilah yang menjadi kekuatan juga yang Tuhan bekalkan kepada para murid. Yaitu engkau dimiliki Tuhan. Saudara, saat ini kita sedang diuji tentang kondisi diri kita. Yaitu kita harusnya menjadi sadar bahwa apa yang kita miliki atau siapa yang ada pada kita itu bukan milik kita. Manusia seringkali menjadi sombong dan angkuh karena dia pikir dia memiliki segalanya. Dia memiliki keluarga yang baik, yang sehat. Dia memiliki banyak kesempatan. Atau mungkin juga bisa jadi orang-orang beragama pun merasa saya memiliki keyakinan yang teguh, saya memiliki kekuatan, wah gereja yang luar biasa. Tapi saudara-saudara, kalau kita tetap masih memakai pikiran bahwa itu semua milikku, kita salah kaprah. Semua yang ada pada kita atau siapapun yang bersama dengan kita itu semua dititipkan. Tidak ada yang disebutkan sebagai itu hak milik atas untuk kita. Semua adalah hak pinjam, Tuhan pinjamkan. Itu hak guna kita gunakan. Itu hak kelola, bagian kita adalah mengelola apa yang Tuhan titipkan itu. He is the owner, we are manager. Saya pernah sampaikan itu dalam firman Tuhan. Dia pemilik dan kita pengelola. Saudara, inilah sebenarnya yang menjadi cikal bakal dan bekal yang penting untuk para murid tetap bisa berbuat kasih di tengah-tengah kondisi yang sedang tidak bersahabat. Tetap menjadi sahabat-sahabat orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan dibawa kepada Tuhan. Karena apa? Kesadaran bahwa saya dimilikinya. Pertanyaannya saudara, apa artinya dimilikinya? Apa artinya menjadi milik Tuhan? Saudara, yang pertama-tama adalah dimilikinya berarti saudara-saudara Tuhan itu menilik kita. Dimilikinya berarti ditiliknya. Apa itu tilik dan milik? Hampir mirip kata-kata ini. Ditilik berarti diperhatikan dengan seksama. Diamati dengan hati-hati, dengan teliti. Dia perhatikan hal-hal kecil. Dia tahu tentang hal-hal yang menjadi pergumulan di dalam diri dan batin manusia. Dan disinilah kita lihat bagaimana Tuhan itu. Karena dia memiliki kita, makanya dia menilik hidup kita senantiasa. Saudara, kita juga mungkin pernah mendengar bahwa kalau burung di udara dipelihara, matanya itu kepada burung-burung di udara, his eyes on the sparrow. Bukankah itu menunjukkan bahwa Tuhan menilik kita? Tuhan memberikan penilikan, mengamati secara seksama. Dia tahu seluk-beluk dan pergumulan para pengikutnya. Penilikan inilah yang menyebabkan kita lega. Saya diawasi, saya tidak sendirian. Karena itulah kenapa Yesus berdoa sebelum misinya akan terlaksana lewat murid-muridnya. Karena doa pun adalah bicara soal penilikan itu. Doa bicara soal relasi. Berapa kali kata Bapa yang muncul di dalam doa Yesus ini. Yang menunjukkan seperti Bapa kepada anaknya yang menilik, mengawasi dengan seksama hal-hal kecil dari anaknya, segala kebutuhannya dipenuhi, dicukupkan. Kadangkala Tuhan menegur dengan berbagai macam teguran-teguran yang mendewasakan, tapi kadangkala Tuhan juga menghibur dengan hiburan-hiburan yang menguatkan. Saudara, inilah cara Tuhan. Dimilikinya berarti ditiliknya, diamatinya. Dan ini yang juga Tuhan minta kepada Bapaknya. Dia tahu bahwa misi akan dijalankan oleh para pengikutnya, bukan misi yang mudah. Akan banyak tantangan di sana, akan banyak godaan, akan banyak ancaman, akan banyak aniaya terjadi. Tetapi justru Tuhan ingin mengatakan sesuatu yang penting.
Engkau milikku, engkau kumiliki, dan engkau kutilik setiap saat. Saudara, kenapa penginjil Matius bisa mengatakan dalam Matius pasal 6, burung-burung di udara dipelihara? Apalagi kamu. Kalau kita memperhatikan dengan seksama, makanya di dalam ayat-ayat firman Tuhan tentang status kita sebagai milik Tuhan, yang ditilik oleh Tuhan, itu tercantum jelas. Di dalam Roma 14 ayat 8 dikatakan demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. Saudara, dimilikinya berarti ditiliknya. Bahkan hidup sampai mati kita. Dia yang tahu ujungnya. Dan itulah yang harusnya membuat kita lega. Ini yang memampukan para murid dengan bekal doa Tuhan Yesus yang mengatakan, engkau milikku, engkau aku tilik, aku awasi, aku perhatikan, aku lindungi. Itu juga bukan yang Tuhan katakan dalam doanya. Dia katakan, Bapa, aku tidak minta untuk mengangkat mereka dari masalah, untuk mengangkat mereka dari dunia, untuk mengambil mereka dari pergumulan. Tapi aku mau supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Sudah lihat bagaimana kasih sayang Bapa surgawi itu. Karena memang sumbernya dari sana, maka Yesus minta kepada Bapanya. Ini anak-anakmu, milikmu. Mari tilik mereka. Saudara, dimilikinya berarti ditiliknya. Dan itu yang melegakan kepada kita. Memberikan kepada kita kekuatan lagi untuk melangkah. Dan saudara, bukan saja ditiliknya, dimilikinya. Yang kedua adalah berarti kita dididiknya. Saudara, dalam doanya di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerima firman itu. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Saudara, disebutkan tentang segala firman yang engkau berikan. Dan tadi berkaitan lagi dengan ayat yang ke-15 tentang bagaimana permintaan Yesus untuk bukan mengambil mereka dari dunia ini, tetapi melindungi mereka dari yang jahat. Saudara, ini semua berbicara tentang dimilikinya. Berarti kita bukan saja ditiliknya, tapi dididiknya. Ada pendidikan yang sedang Tuhan kerjakan hari ini dalam hidup kita. Ada pendidikan yang Tuhan sedang canangkan membentuk kita menjadi dewasa. Walaupun untuk supaya pendidikan ini menjadi berhasil dalam diri kita, perlu ada namanya tertatih-tatih. Perlu ada namanya mungkin kita mengeluh, lelah. Kita protes dan kita komplain, kita marah. Pada saat itulah sebenarnya Tuhan sedang mendidik kita. Saudara, cara Tuhan terhadap umat pilihannya mendidik dengan cara yang memang tampaknya begitu keras. Tapi itu pekerjaan Tuhan. Tuhan sedang mendidik kita. Saudara, mungkin orang mulai mereka-reka tentang masa depan. Ada sebutan saudara yang baru yang sedang populer belakangan ini, the new normal. Akan ada sebuah kehidupan normal yang baru. Yaitu sesuatu yang setelah masa pandemik ini yang mungkin akan panjang ini. Ada satu kenormalan yang baru yang berarti berbeda dengan kenormalan yang sekarang. Salah satunya adalah ibadah online ini. Yang mungkin kita rasa ini asing, ini tidak normal. Tapi saudara jangan kaget kalau ini justru menjadi sesuatu normal yang baru. Satu bentuk ibadah baru yang gak pernah bisa kita cegah. Ini akan terus terjadi. Tetapi new normal ini sebenarnya merupakan bagian bagaimana kita sebagai manusia yang bernalar, berinovasi, berpikir kreatif. Untuk bagaimana setiap kesempatan yang ada, bahkan dalam kesempitan yang ada pula, kita bisa mendaya gunakan itu menjadi sesuatu yang tetap misi Allah berjalan. Kasih itu tetap dinyatakan tanpa henti. Saudara-saudara,
satu kegiatan baru yang saya lakukan selama ada di rumah adalah merekam renungan-renungan. Walaupun hanya audio, saya rekam lalu saya bagi-bagi dengan alat yang sangat sederhana. Dan saya share ke rekan-rekan, ke jemaat, ke teman-teman, sahabat-sahabat. Saudara, yang luar biasa adalah firman Tuhan yang disebarkan yang mungkin hanya singkat itu, hanya suara itu. Bisa sampai ke pelosok-pelosok yang saya tidak nyangka sampai ke sana. Saudara, bukankah ini satu sisi yang kita bisa lihat, satu bentuk yang Tuhan sedang didik kita untuk tetap berinovasi, untuk tetap punya daya kreasi, di dalam aksi kasih itu tetap berjalan. Dan inilah misi yang kita perlu jalankan. Tidak bisa dibatasi sebenarnya oleh ruang dan waktu. Kita tetap bisa menjadi penyampai-penyampai firman Tuhan. Saudara, lihat cara didik yang Tuhan kerjakan buat kita lewat peristiwa ini. Termasuk juga kalau kita mau reka-reka dan mau hitung-hitungan, saudara bisa bayangkan bagaimana Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu sebelum peristiwa pandemi ini terjadi, bukan? Piranti, teknologi, komunikasi. Kita bisa tetap berkomunikasi. Saudara bayangkan tahun 1918 ketika ada virus atau pandemik yang terjadi pula dan itu begitu mengerikan, korban berjatuhan lebih banyak. Belum ada kecanggihan teknologi seperti yang kita miliki hari ini. Bagi mereka hidup normal mereka diganggu, tapi ada satu era new normal, mereka harus terbiasa dengan itu. Begitu pula saudara-saudara, Tuhan sedang mendidik kita lewat masa-masa ini. Masalahnya, apakah kita mau belajar, mau diajar dalam didikan Tuhan ini? Ada pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Saudara, saya mau mengatakan bukan pengalaman saja guru terbaik. Apapun dan siapapun, begitu juga peristiwa apapun, kita tidak pernah akan bisa berhenti belajar karena kita adalah murid-murid. We cannot stop learning because life is always teaching. Kita nggak pernah bisa berhenti belajar karena segala sesuatu, siapapun itu, adalah guru-guru kita, termasuk peristiwa ini menjadi alat didik di tangan Tuhan untuk membentuk kita. Kalau kita pakai perspektif ini melihat kejadian ini, kita harusnya bersyukur Tuhan sedang latih kita, sedang mendewasakan kita, sedang menguatkan kita, sedang membuat kita akhirnya bisa berdamai dengan keadaan ini dan lama-lama terbiasa untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga kesehatan, untuk menguatkan kekebalan tubuh, untuk mempunyai pola-pola mengasihi yang baru. Saudara, tidak ada yang bisa mencegah kita mengasihi kecuali diri kita sendiri sesungguhnya. Tidak ada yang pernah bisa menghalangi kita untuk tetap menjalankan misi kasih itu. Selama kasih itu ada dalam diri kita, kita bisa bersaksi dengan berbagai macam cara. Dan kepada banyak orang juga dengan berbagai macam cara yang kita lakukan. Saudara, dimilikinya, berarti ditiliknya, dan juga dididiknya. Sampai hari ini, selama beberapa bulan masa pandemi terjadi, apa yang engkau pelajari? Apakah hanya sekedar mengujar rencana ini, rencana itu, atau berujar kebencian? Mulai saling tuding dan salahkan, keributan terjadi, saling tentang dan tantang. Mulai berbagai macam spekulasi-spekulasi dibuat dan lalu kemudian itu jadi acuan hidup kita. Saudara, kalau kita mau dididik, berarti referensi kita adalah sebenarnya sang pendidik agung kita, yaitu Tuhan. Bukankah Yesus pernah katakan, mari kepadaku belajar daripadaku. Pikul-laku yang kupasang, belajar dari aku. Ini yang Tuhan inginkan untuk kita senantiasa belajar, rela dididik oleh Tuhan. Saudara, dimilikinya, berarti kita ditiliknya, dididiknya, dan yang terakhir, pembekalan yang Tuhan kerjakan untuk para murid sebelum mereka ditinggalkan Yesus naik ke surga dan mereka bekerja berkarya sendiri tanpa hadirnya Yesus. Ada satu hal yang terakhir, dimilikinya berarti dicelikkannya. Mata kita dibuat celik. Kita bisa melihat sesuatu yang melampaui apa yang kelihatan. Mata kita dibuat celik untuk akhirnya punya visi untuk memandang sekitar kita sebagai kesempatan
untuk kabar baik itu diberitakan. Untuk melihat bahwa masa pandemik ini justru menjadi lahan subur untuk benih firman Tuhan kita taburkan. Bukankah pernah diprediksi dalam perjanjian lama akan datang masanya di mana orang-orang kehausan firman Tuhan, lapar akan kebenaran. Saudara, jangan-jangan ini saatnya untuk kita tetap bermisi. Menjalankan misi itu tetap kuat karena kita dimilikinya, yang berarti kita ditiliknya. Kita tidak sendiri dan jangan pernah mau berjuang menjalankan misi Allah sendiri. Karena Tuhan merancang kita, mendesain manusia dalam teamwork. Tidak bisa kita sendiri. Sekarang sudah bukan zamannya one man show. Satu orang sendiri yang menonjol. Dia berjalan di muka dan yang lain ditinggalkan. Karena merasa saya yang paling hebat, paling baik, nomor satu. Saudara-saudara, pada saat itulah sebenarnya dia mengingkari hakikat kemanusiaannya. Yang sebenarnya makhluk sosial yang gak pernah bisa tanpa orang lain. We need each other. Saat ini yang perlu ada dalam hidup kita adalah mata yang tercelikan. Melihat sesama kita, melihat sekitar kita. Sehingga motivasi kita dengan berjaga jarak misalnya. Atau memakai masker misalnya. Itu adalah demi orang lain. Bukan sekedar kita takut tertular, tapi justru kita lebih takut menularkan orang lain. Bukankah ini semangat kasih? Yang bukan mengutamakan si aku, diri sendiri, tapi mengutamakan bagaimana orang lain dan bagaimana kita itu bisa tetap berkolaborasi dalam misi Allah yang ajaib itu. Saatnya mata kita dicelikan oleh Tuhan pada masa-masa di mana orang-orang sedang dibutakan oleh ketakutan, sedang dibutakan oleh berbagai macam kecemasan, sedang dibutakan oleh berbagai macam kerugian-kerugian yang mereka derita. Dan mereka pikir harta milik saya diambil, kebebasan saya dirampas, pendapatan saya berkurang, omset saya matilah saya, bagaimana bayar karyawan. Saudara, pada saat dimana kita gelisah tentang apa yang kita miliki itu hilang, atau siapa yang kita miliki itu pergi, ingat siapa yang memiliki kita. Dimilikinya berarti ditiliknya. Dimilikinya berarti dididiknya. Dimilikinya berarti dicelikannya. Dengan bekal inilah murid-murid Yesus diutus. Lewat doa Yesus yang panjang lebar dan dalam ini, dia ingin memberitahukan prinsip penting untuk tetap aksi kasih dijalankan. Pada saat dimana kebencian itu beredar luas. Pada saat dimana ketakutan itu menambah cemas. Pada saat dimana kecurigaan dan saling curiga. Sekarang kita menjadi lebih takut kepada orang-orang. Jangan pegang itu, jangan pegang ini. Saudara, pada saat itulah kita perlu dipegang oleh Tuhan. Dan kita tetap perlu memegang iman percaya kita. Saya dimilikinya. Sekarang ku milik Yesus. Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Yang di rumah atau dimanapun mau ikut nyanyi, sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Bersyukurlah saudara, Tuhan menghibur kita, melegakan kita. Engkau kumiliki. Jangan terlalu pusing dengan harta milikmu yang punah. Tetapi berserahlah dan bersandarlah kepada Aku. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Karena engkau milikku. Hari ini dan setiap saat, engkau milik Tuhan. Berjalanlah bersama Dia senantiasa. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Kesesakanku, Kau beri kedamaianmu.
karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, dan Engkau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. I am yours now forever. In your grace I surrender. Umat dimohon berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dimohon duduk kembali. Saudara, doa syafaat adalah peragaan dari apa yang sebenarnya Tuhan Yesus sudah peragakan terlebih dahulu dalam bacaan Alkitab kita hari ini, yaitu berdoa, mendoakan. Dan syafaat berarti memang berangkat dari sebuah kesadaran bahwa segala apa yang ada pada kita milik Tuhan. Segala apa termasuk hidup kita, pergumulan kita ada di tangannya, kita dipeluknya, kita dimilikinya. Mari kita menaikkan syafaat kita. Bapa surgawi, pemilik hidup kami, penilik jiwa kami, pendidik karakter kami. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, berserah diri dan menyerahkan setiap pergumulan yang sedang terjadi hari-hari ini di bumi tercinta kami. Tuhan, Engkau berkarya lebih lagi, karena Engkau yang tahu akan segala pergumulan setiap anak-anak-Mu, umat kepunyaan-Mu. Saat ini kami bersama-sama berdoa Tuhan, menyerahkan untuk pergumulan orang-orang yang terpapar hari ini, yang dalam perawatan. Tuhan sertai, baik tenaga medis yang bertugas, para dokter, perawat, begitu juga pasien yang terpapar yang sedang beristirahat dan sedang menjalani masa pemulihan itu. Tuhan, biar Engkau yang campur tangan, turun tangan, melindungi mereka, baik yang terpapar maupun yang melayani mereka. Tuhan, sertai terus segala upaya lembaga-lembaga yang melakukan langkah-langkah misi, yang melakukan aksi-aksi sosial, berbagi kepada orang-orang yang tidak punya. Tuhan berkati, supaya itu semua dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan semata demi sebuah lembaga itu namanya berkibar, tapi agar nama Tuhan yang dipermuliakan lewat karya-karya layanan tersebut. Kami berdoa juga Tuhan buat mereka-mereka yang karena pandemi ini mengalami masa dirumahkan, dalam arti tidak dapat bekerja lagi. Bahkan ada yang terkena pemutusan hubungan kerja tanpa kejelasan sampai kapan itu berlangsung. Tuhan, kuatkanlah mereka. Tuhan, sertailah mereka. Temani mereka dalam masa kehilangan. Mereka boleh menemukan Tuhan yang memiliki hidup mereka lebih kuat, menopang dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat gereja-gereja yang mengadakan ibadah-ibadah online. Tuhan, pimpin dan berkati. Lewat karya-karya ibadah itu tetap ketika firman Tuhan diberitakan, dan bahkan lewat media yang ada menjadi makin meluas kemana-mana firman itu tersampaikan. Biar ini boleh menjadi kesempatan di mana misi Kristus berjalan melalui masa sulit ini. Memang kami tidak dapat berkumpul bersama-sama, tapi biar kami boleh tetap bergumul bersama dengan Tuhan di hati kami, di rumah kami, di hidup kami sehari-hari. Tuhan, jagailah kami dengan firman Tuhan. Lindungilah kami dengan perisai kasih-Mu. Kuatkanlah iman kami dengan pertolongan-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau memiliki kami. Teruslah tilik hidup kami dan didiklah kami agar mata kami celik melihat seperti Tuhan melihat di dalam keadaan yang seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syafaat kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Umat yang dikasihi Tuhan, Allah begitu mengasihi kita. Dia senantiasa menyegarkan jiwa kita. Pemeliharaannya begitu nyata setiap hari. Sekarang saatnya menyatakan rasa syukur kita kepada Allah dalam bentuk persembahan. Umat dapat memberikan persembahan syukur melalui nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar. Mari kita landasi syukur kita berdasarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti
Umat dimohon berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan serta cinta dan kasih Tuhan. Ajarilah kami agar selalu mengimani bahwa kami adalah milik Tuhan, dan tuntun kami untuk melaksanakan amanat agung-Mu. Sebagai ungkapan syukur, terimalah dan berkatilah persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malang jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakit-Mu dan menangis karena Kau tak mau dengar. Kan ku robah hati-Mu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusanku? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jenguk. Aku ingin memberi perjamuan sorgawi. Siapa mewartakannya, siapakah? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku,
Saudara-saudara, ketika kita mengakhiri ibadah ini, ingatlah bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir atas hidup kita dan seluruh keluarga, bahkan juga lewat pergumulan ini, Dia selalu bersama dengan kita. Dia memiliki kita, dan itulah penghiburan buat kita. Dimilikinya, ditiliknya, dan dididiknya, agar mata kita celik melihat lewat peristiwa ini, ada misi Allah yang sedang dikerjakan, dan kita diundang masuk ke dalamnya. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sebelum kita pergi jadi berkat buat sesama kita, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Amin.